Pak Hartono, selamat malam. Ya, silakan Pak. Pak Hartono, saya mau tambahkan yang tadi Pak Hartono sampaikan. Saya sudah bicarakan kepada Pak Handoko, juga kepada Pak Anton, dan mereka mengucapkan terima kasih bahwa alat Theracare ini adalah sebagai alat, tidak bisa dibandingkan dengan akupuntur. Karena akupuntur itu adalah metode pengobatan, jadi tidak bisa dibandingkan. Ya, jadi kalau alat Theracare itu adalah alatnya, kalau akupuntur itu adalah metodenya. Jadi tidak bisa dibandingkan, saya ralat. Jangan sampai nanti asosiasi dunia dia komplain nanti jadi masalah. Demikian perbaikan saya. Terima kasih. Ya, jadi seperti saya sampaikan juga tadi ya, bahwa alat ini banyak membantu di dalam bidang itu ya, termasuk oleh ahli akupuntur ya, bantu ya. Misalnya mereka yang pembuluh darahnya yang yin ya, atau negatif ya, yang lemah, dengan dibantu Aithera ini dia membantu supaya menguatkan dia punya peredaran darah, akhirnya dia akan menjadi lebih kuat ya. Jadi bukan ya seperti kata dokter Sinsekim, itu betul bahwa bukan alat untuk akupuntur, bukan ya, ingat ya, bukan, dan bukan alat pengobatan juga, karena dia bukan ngobatin ya, ini cuma membantu menaikkan imun, membantu terapi ya, jadi ingat ya. Oke. Ada pertanyaan. Oke, sebelumnya saya jawab dulu yang di ini ya, harganya berapa ya? Harganya sekitar 4.448. Kemudian ini ada, apakah bisa menghilangkan papiloma? Bisa Bu, sudah banyak yang berhasil papiloma ya. Jika demam bagaimana menggunakannya nanti ya, untuk demam bisa ya nanti untuk itu. Ya silakan Sindilin, dari mana? Tangerang. Oh, Tangerang. Oke, silakan Bu, pertanyaannya. Ya, saya mau tanya, kalau ini kan kalau kita ngeblow itu kan belakang, tulang belakang ya. Kalau seandainya kita ngeblow sendiri, kita nggak bisa di belakang, kita bisa ngeblow dari depan, apa manfaatnya itu akan sama seperti kita blow di belakang meridiannya? Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Cindy ya. Ini mengenai cara blow ya, nanti mungkin jadi gini, kalau kita sebenarnya bisa diakalin ya, kalau saya sendiri juga seperti itu ya. Jadi kita kalau misalnya belakang nggak bisa, kita bisa taruh produknya di kasur atau di kursi, lalu diganjal sama bantal, lalu taruh di bantal, nanti kita taruh, kita blow aja di belakang kita gini. Nah, jadi kalau kita makin turun, cabut bantal yang satu, makin turun, cabut, atau naikin, tambah lagi, atau sesuatu yang bisa membantu. Nah, itu satu. Kedua, sebenarnya ada alat-alat ya. Saya juga ada beli ya. Ini saya bisa kasih contoh ya. Ini ada alat ya, motorized holder. Ini bisa bantu dia bisa bergerak sendiri di belakang. Nah, jadi ini ada salah satu alat holder yang bisa bantu untuk ngeblow di belakang. Jadi dia semacam sejenis standing untuk Aithera ini. Jadi ini bukan dari perusahaan, tapi belinya di luar ya. Ini cuma cara kita memudahkan kita sendiri. Kemudian kalau blow dari depan bisa menembus, tetapi butuh lebih lama. Jadi kalau dari belakang kan dia lebih efektif lah, begitu Ibu Cindy. Bisa tapi lebih efektif. Nah, contohnya kemarin saya ngeblow salah satu orang di Medan, dia mengalami tulang belakangnya dia jatuh tabrakan, tulang belakangnya rusak semua. Rusak semuanya, berbenturan, dempet semua, sehingga dia pasang pen dari leher sampai ke tulangnya, hampir tulang ekor. Jadi orangnya ukurannya jadi pendek, jadi sekitar 1 meter doang orangnya. Rusak semua tulang belakangnya, pen semua aja, banyak pasang besi semuanya, Pak. Sehingga bagian belakang nggak bisa di blow. Jadi kita blow dari depan, tapi lebih ini ya, lebih telaten lah ya, lebih pelan, lebih telaten ya. Nah, itu akan membantu. Terjawab Bu Cindy? Ya. Tapi saya mau tahu itu belinya di mana ya itu alatnya? Belinya di mana? Nanti tanya Pak
Pak, sebenarnya ya bisa saya kasih tahu, nanti bisa sih ada member kita yang punya sih, bukan saya yang beli. Nanti suruh Pak Roni nanya ke Hartono gitu lah, tahu dah. Ya. Oke. Makasih Pak. Boleh. Oke, ada yang berikut? Oh, ini ada Pak, saya mau tanya. Ya. Halo? Ya, sebentar ya Pak ya, saya jawab dulu yang di chat dulu. Pak, ini mau tanya, kalau udah operasi tiroid di leher, tapi operasinya udah tahu, apa boleh di blow supaya tidak tumbuh lagi? Oh, Sherlyn Taniwijaya, mana orangnya? Kenalnya kurang bagus ya. Ya silakan Sinsekim dijawab aja Sinsekim. Oke, jadi kalau ada tiroid yang bekas operasi, Ya Pak. ya yang bekas operasi, baik tumbuh ataupun tidak tumbuh, bentar Sinsekim dia udah baik bisa. tumbuh ataupun tidak tumbuh, kita boleh melakukan blow. Dengan catatan kalau di tempat yang ada operasi itu dia ada peradangan, di situ kita sebaiknya mesti hati-hati ngeblow. Sebaiknya kita jangan blow dulu. Kita bisa ngeblow di tempat lain yang ada hubungannya, yang bisa menyembuhkan bekas tiroid itu. Jadi selain kita mesti ngeblow kepada bagian-bagian tubuh tertentu sesuai dengan metode akupuntur, ya, kita juga mesti memperhatikan segi pola makan, terutama makanan-makanan yang bersifat karbohidrat, itu mesti kita batasi, ya, jangan berlebihan, sebab itu bisa menimbulkan tiroid, ya, lebih berbahaya lagi. Jadi boleh di blow Ibu, ya. Kalau dia tiroidnya di bagian leher, kita boleh ngeblow di bagian tulang belakang. Ya, kita ngeblow di bagian tulang belakang, kita juga mesti memperhatikan apakah dia ada hipertensi atau tidak. Sebab itu sudah ada di area jantung. Jadi kalau misalnya dia ada hipertensi, kita bisa memblow, kita memakai nomor 2 yang paling kecil. Ketika kita memakai nomor 2, itu kita lebih memanfaatkan gelombang frekuensi air terahatnya. Kita hanya menggunakan panas sedikit. Itu saran saya. Tetap Ibu bisa melakukan blow-blow yang lain sesuai dengan metode dari Lab Internasional. Demikian jawaban saya, Ibu. Oke, bisa terjawab Bu Sherlyn? Oke. Halo? Ya, bentar Pak ya, sebentar. Bu Sherlyn sudah terjawab ya? Ya udah ya Bu ya. Halo? Oke, Galaxy A53, siapa buka videonya ya? Siapa? Halo Pak? Ya, Halo? silakan Pak, buka videonya dulu Pak. Buka videonya itu nggak bisa dibuka, yang mana yang dibukanya? Oh ya, oke, nggak apa-apa. Dengan siapa, di mana Pak? Saya Abah dari Cimahi. Oke, ada masalah apa Pak yang bisa dibantu? Masalah kebetulan saya tuh tadi udah kirim uang, hanya belum datang barangnya. Saya udah di HNP itu operasi 2 kali. Yang sekarang pakai pen di belakang itu, yang lumban 345 itu pakai pen. Oke. Kalau umpamanya di blow ini pas di atasnya atau pas di pen ya nggak boleh. Oke. Ya, silakan Sinsekim. Sama ini satu lagi, saya habis di USG itu ada penggumpalan darah di kaki, sehingga saya pincang kaki jalan. Di daerah mananya? Kakinya di daerah di mananya? Kaki, di paha, di lutut. Sehingga lutut sakit, ke bawahnya agak bengkak, sehingga pincang kalau jalan. Lutut di atas Lutut kiri. Ya. Di batok lututnya atau Ya, di samping bawahnya. Jadi kaki yang kiri itu kemarin di USG ternyata ada penggumpalan. Oh, oke. Di bawah lutut ya Pak. Kalau jantung bagus tapi ada penggumpalan, sehingga mudah sesak. Kenapa sesak? Di belakang lutut atau pas di samping? Di bawah lutut. Di belakangnya. Di betis. Oh, di bawahnya lagi ya. Oke. Ya, tapi ke lutut sakit juga kalau jalan. Ya, oke. Silakan Sinse. Ya, Pak. Yang pertama saya akan jawab yang bekas
operasi di pinggang itu ya, yang pasang pen ya. Nah, kalau Bapak sudah pasang pen itu, ya, Bapak masih boleh ngeblow di bagian belakang. Ya, kita hanya lebih banyak menggunakan gelombang air terahatnya. Jadi kita pakai yang paling kecil, yang nomor 2 kita pakai. Dia panasnya sangat lembut sekali. Jadi tidak membuat logam itu menjadi panas. Kalau pakai yang nomor 1 atau yang paling panas itu tidak diperbolehkan. Jadi di sini kita hanya menggunakan gelombang air terahatnya lebih dominan. Itu satu, Pak. Kemudian kita tetap melakukan blow di tempat-tempat lain untuk membantu supaya kesembuhannya semakin cepat. Itu satu jawaban saya. Kemudian yang kedua, mengenai sesak napas itu, Pak, itu sesak napas itu banyak penyebabnya, Pak. Bisa juga gangguan jantung bisa menyebabkan sesak napas, gangguan paru pun juga bisa sesak napas, asam lambung naik pun juga bisa menyebabkan sesak napas. Nah, itu Bapak juga bisa melakukan blow di bagian di atas pusar, Pak, ya, di sekitar atas pusar 4 jari atau 5 jari di sekitar itu Bapak blow. Ya, itu boleh, ya. Kalau Bapak di bagian perut itu sudah hangat, ya, sudah hangat, Bapak boleh menggunakan yang kecil sampai yang sedang, tidak usah pakai yang panas. Kecuali Bapak di bagian tubuh Bapak, di tempat-tempat lain juga ada dingin. Nah, Bapak boleh gunakan yang paling panas dengan catatan tetap kita menyesuaikan, awal kita pakai yang paling kecil dulu, 1 menit kemudian pakai yang sedang, baru terakhir kita pakai yang paling panas. Kemudian yang ketiga, masalah dengkul. Nah, dengkul Bapak sakit itu, yang gampang sih Bapak blow aja di dengkul, yaitu yang gampang. Tetapi masalah sakit di dengkul itu hanya simptomnya aja bisa simptomnya aja. Jadi penyebabnya tuh ada yang lain-lain. Bisa asam urat tinggi, bisa gangguan lain-lain lagi. Jadi Bapak mesti mengetahui apakah Bapak banyak makan cumi kepiting udang. Nah, itu bisa juga menyebabkan gangguan di dengkul, bahkan di jari-jari kaki tangan kita. Nah, sebaiknya Bapak mesti ingat-ingat, ya, makanan-makanan yang bersifat penyumbatan di tubuh kita, itu mulai Bapak batasi, sehingga nanti proses blow tersebut bisa menghasilkan kesembuhan lebih cepat lagi. Demikian, Pak, jawaban saya. Satu lagi, Pak. Ya, saya silakan. sudah pernah operasi prostat. Tapi kadang-kadang sekarang kalau malam kencing sampai 4 kali. Itu nanti kalau alat itu ada, itu di mana dioperasionalkan alat itu? Ya, kalau Bapak sudah pernah operasi prostat, ya, ya. Nah, itu prostat itu berhubungan dengan kelenjar, Pak, dengan ginjal, Pak. Jadi Bapak bisa lakukan blow di bagian pinggang, Pak. Jadi bagian pinggang bagian belakang itu setinggi pusar, Pak. Nah, itu Bapak blow di sekitar, kalau Bapak tahu itu di sekitar lumbar 45 ya, 1 2 3 4 5 itu Bapak blow saja di situ. Nah, tetap Bapak menggunakan blow yang supaya nyaman, Bapak selalu mencoba pakai yang paling kecil 1-2 menit, kemudian Bapak naikkan lagi yang sedang 1-2 menit, baru nanti Bapak geber pakai yang paling panas, ya. Nah, itu satu, Pak. Kemudian nanti Bapak juga bisa blow, jangan lupa Bapak blow di sepanjang tulang belakang, yaitu pada meridian 2. Juga Bapak juga bisa blow yang tidak ada pennya, yang tidak ada pen. Kalau Bapak ada pen, yang tadi saya kasih tahu, pakai yang paling kecil, Pak. Pakai yang paling kecil, yang tidak panas. Itu kita hanya memanfaatkan gelombang terahatnya aja, ya. Nah, Bapak bisa blow di sepanjang tulang belakang itu. Kalau Bapak ada pen, Bapak pakai yang paling kecil. Ini kita memanfaatkan gelombang terahatnya. Dan gelombang terahat itu sangat luar biasa khasiatnya, Pak. Kalau Bapak pakai panas itu hanya untuk menghilangkan gejala dingin, untuk menambah qi, ya. Nah, kalau kita pakai gelombang air terahatnya itu bisa terjadi proses pembuangan toksin
mengaktifkan sel-sel yang lemah, juga meregenerasi sel. Nah, bagaimana supaya regenerasi sel baik, Pak? Bapak jangan lupa minum makanan yang bermutu tinggi, sehingga akan terjadi regenerasi sel yang sempurna. Kalau Bapak pola makan yang tidak baik, itu tidak akan terjadi. Yang terjadi adalah degenerasi sel. Demikian penjelasan saya, Pak. Nah, alat itu tuh ke kulit tuh nempel atau ada jaraknya, jadi sehingga kayak butter center gitu dipijitkan itu alat itu nempel ke kulit atau ada berapa senti di jaraknya? Nah, kalau Bapak selama pakai yang sedang atau yang kecil, itu masalah jarak relatif, jadi tidak ada masalah, Pak. Tapi kalau Bapak pakai yang panas, yang paling panas yang nomor 3, Pak, itu jangan dekat sekali, Pak. Itu nanti pasiennya bisa kapok, nanti kagak mau di-blow lagi. Ya, karena saya tadi udah kirim uang tapi barangnya belum datang gitu. Iya, nanti segera datang, Pak. Ya, Bapak, siapa yang kenalin, Pak? Maaf. Tadi yang kenalin ada teman saya polisi, terus dikenalkan ke apa itu tadi saya kirim ke Pak Sigit Megantoro. Jadi yang itu. Nanti minta leadernya ajarin dengan lebih ini ya. Nanti diajar, jadi supaya lebih pastinya diajarin. Ada namanya, hanya lupa di dalam handphone itu namanya. Tapi secara umum begini ya, saya tambahkan dari Sensei Kim ya. Secara umum bahwanya kitanya ini orang pemula ya, baru ya, perlu hati-hati juga. Jadi secara umum kita blow itu lebih kurang jaraknya 20 cm ya, 15 lah ya, 10 yang 20 cm. 10 sentian. Ya, 10 sampai 20 tergantung speed ya, tergantung speed. Kemudian ingat ya, kalau yang ada pen, jangan diarahkan diem lama di daerah itu. Kalau bisa sih dihindarin aja lah. Harus bergerak, memutar ke kiri ya, berlawanan dengan jarum jamnya. Kalau bisa sih jangan terlalu diingat. Kalau orang pemula nanti dia lupa, dia taruh lama, walaupun kecil lama di satu tempat. Nah, itu kadang-kadang. Oh, jadi sekian menit pindah gitu ya. Pindah, betul. Jadi bisa atas ke bawah. Semua badan bisa diikuti. Bisa Pak. Jadi makin sehat badan kita, Pak ya. Jadi ini karena user friendly, tidak perlu kita harus jadi sekolah dokter, sekolah sinsei, jadi sekolah terapi. Teman saya tuh ratusan, Pak, itu semua nunggu kalau saya udah berhasil, nanti yang lain akan ikuti gitu. Mantap, Pak, mantap. Ayo, Pak, hajar aja, Pak. Iya. Ada teman saya polisi yang menggunakan polisi. Terima kasih. Selamat. Semoga cepat sembuh, Pak. Semoga cepat sembuh. Sebentar, saya jawab dulu yang di chat dulu ya. Oke. Ini ada lagi dari Afif ya. Yang tidak bisa di-blow ada penyakit akut. Maksudnya gimana? Penyakit akut yang cepat muncul gejalanya biasanya infeksi virus atau bakteri, sedangkan di uji klinis efektif untuk virus. Ya, Pak, yang penyakit akut. Yang penyakit akut gimana, Pak? Yuk, silakan, Pak. Sensei. Ya, penyakit akut itu adalah penyakit yang tiba-tiba muncul, ya, tiba-tiba muncul dan bisa berat sekali, ya. Itu adalah penyakit akut, ya. Beda dengan penyakit kronis. Kalau penyakit kronis itu adalah penyakit yang berjalan secara perlahan-lahan, tapi semakin lama semakin berat dia. Dan penyakit akut biasanya itu terjadi antara beberapa hari sampai beberapa minggu. Sedangkan penyakit kronis itu bisa berjalan tahunan. Ya, mana yang paling bahaya? Dua-duanya bahaya. Tetapi dalam pengobatan Cina, yang paling bahaya adalah sebenarnya penyakit kronis karena dia masuk masuk kelompok yin. Sedangkan akut itu adalah masuk ke kelompok yang. Kalau penyakit akut itu, kalau dia sudah lewat, dia bisa sembuh dengan cepat. Kalau kronis itu panjang sekali, lama sembuhnya. Demikian penjelasan saya, Pak. Oke, semoga terjawab ya, Pak Arif ya. Oke, yang berikutnya ini ada dari Bu Kumalasari ya, Kumala Dewi ya. Teman saya divonis fungsi ginjalnya 30%. Sudah cuci darah 3 kali seminggu. 3%, Pak. Ya, 3%. Nah, sudah cuci darah 3 kali seminggu. Sebenarnya dia sudah punya Aitera, tapi karena dia tidak suka hal yang rutin, dalam kurung ini malas lah, maka Aitera jarang digunakan. Mendengar dia sudah harus cuci darah,
langsung saya hubungin untuk bantu terapi lengkap sambil ajarin asistennya untuk bantu lakukan blow. Langsung dilakukan terapi 3 kali per hari ya, tidak cuci darah, oke, dan 2 kali saat cuci darah. Hari ini dia kasih kabar gembira bahwa bulan depan cuci darahnya turun menjadi 2 kali per hari. Per hari? Per minggu, sorry. Kalau 2 kali sehari mah udah gawat, Bu. per minggu, sorry. Yang mau ditanya, Bu Kumala Sari langsung aja deh, Kumala Dewi. Iya. Dia mau cepat. Pertanyaannya karena dia mau cepat sembuh, dia mau lakukan barengan dengan akupunktur. Jadi double terapi. Double terapi itu saya tanya nggak apa-apa? Boleh apakah nggak, ada gitu, efek negatif? Oke, silakan Sinse. Ya, selamat malam Ibu. Kalau Ibu mau melakukan dengan blow, dengan akupuntur, tidak jadi masalah Ibu. Ibu bedakan saja waktunya, ya. Jangan langsung digabung, ya. Sebetulnya kalau Ibu mau lakukan dua-duanya, alangkah baiknya. Jadi segala sesuatu yang baik itu kita lakukan, ya, seperti makan makanan yang baik, minum minuman yang baik, kemudian tidurnya cukup, ya, semua yang baik, maka proses kesembuhan penyakit itu akan menjadi lebih cepat, Ibu. Ya. Jadi boleh saja Ibu tidak apa-apa, ya. Saran saya izinkan Ibu boleh melakukannya, ya. Demikian Ibu jawaban saya. Oke, terima kasih. Semoga terjawab, Bu Kumala Dewi. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Sukses ya. Dari Mira ya, selamat malam untuk anak usia 29 tahun, tubuh sehat, normal, IQ 66. Apakah masih bisa distimulan sel otaknya dengan Aethera-Care untuk menaikkan IQ-nya? Sekolah luar biasa dia anak ini. Bagaimana sih, saya silakan dijawab. Ya Ibu, jadi sebetulnya kalau untuk menaikkan IQ itu, selain kita bisa memakai Aethera-Care ini, ya, tentunya untuk memperbaiki sel-sel yang sudah lemah supaya diaktifkan, kemudian meregenerasi sel, kemudian membuang sampah, sehingga kalau ini dilakukan maka tentunya akan mencukupkan kebutuhan makanan di otak. Ya, tentunya pola makan juga mesti memilih makanan yang baik. Ya, tentunya IQ itu bukan saja tergantung dari cara kita melakukan terapi, tetapi juga dari bawaan orang tua. Ya, kalau orang tuanya IQ-nya memang sudah jongkok gitu ya, ya mungkin bisa dibantu dengan melakukan terapi Aethera ini. Cuman tidak bisa menjanjikan, ya. Tetapi tetap Ibu lakukan melakukan terapi dengan Aethera-Care ini, sebab dia itu bisa membuang sampah-sampah di badan, mengaktifkan sel yang lemah, kemudian juga meregenerasi sel. Tentunya Ibu jangan lupa mesti mengkonsumsi makanan minuman yang baik yang membantu untuk kesehatan otak anak Ibu. Misalnya Ibu juga mesti perhatikan istirahatnya, tidurnya. Ya. Jadi kalau tidurnya tidak cukup juga dia akan melemahkan daya ingatnya, akan melemahkan fungsi otaknya, ya. Demikian penjelasan saya Ibu. Semoga bisa terjawab. Saya tambah sedikit ya. Jadi kita ada beberapa tempat ya, kita ada terapi, bantu terapi untuk orang-orang yang sekolah luar biasa ataupun Down syndrome. Setelah diterapi itu ada beberapa mereka jadi lebih bagus. Biasanya orang-orang hiperaktif yang nggak bisa fokus, mereka sudah mulai pelan-pelan lebih fokus, mulai pelan-pelan bisa mendengarnya dengan baik, bisa merespon dengan baik, ya tapi butuh waktu. Ya, jadi ada perkembangan positif begitu ya. Oke, semoga terjawab ya. Kemudian ini dari Cindy lagi, ada teman Bu Cindy yang matanya ada rambut-rambut yang berterbangan. Waduh, ada rambut bisa terbangan di mata, Bu. Gimana ini, Bu Cindy?
usianya 58 tahun, apakah bisa dibantu dan caranya gimana? Nah, apa harus minum air yang di blow? Nah, untuk air yang diminum di blow wajib ya Bu. Ya, oke, silakan Dok. Sinse, ini ditanya ada rambut yang bertebangan, kelihatan di matanya sudah ada mulai gangguan ya. Ya, Ibu, itu biasanya kalau sudah usia 58, kalau ada gejala seperti itu adalah tanda-tanda mata tua, yaitu sudah mulai munculnya katarak, Ibu. Yang sudah mulai munculnya katarak, Ibu. Jadi kalau masih begitu bertebangan, ya masih aman, itu bisa dilakukan dengan cara hidup yang baik, ya, makanan-makanan yang baik, kemudian minum yang baik, juga dibantu dengan olahraga, istirahat cukup. Tentunya Ibu mesti melakukan blow, ya, Ibu bisa melakukan blow, standar blow. Yang utama Ibu mesti blow di bagian tulang belakang, ya, itu menjadi kebutuhan fundamental, sebab itu yang utama. Kemudian kalau Ibu ada waktu, Ibu bisa blow mengikuti standar drive, ya. Nah, kemudian Ibu bisa juga ngeblow di atas mata, ya. Ibu lakukan berlawanan dengan arah jarum jam. Jangan diarahkan kepada bola mata, Ibu. Jangan diarahkan kepada bola mata. Nah, Ibu memakai yang nomor 2, yang paling kecil, Ibu blow di situ, ya, Ibu kelilingi berlawanan dengan arah jarum jam. Jangan ditujukan kepada bola mata Ibu. Ibu pakai yang paling kecil, ya, pakai yang paling kecil, yang nomor 2. Ibu boleh blow selama 5 menit. Demikian Ibu penjelasan saya. Oke ya, semoga terjawab ya. Air minum wajib ya, titik meridian wajib ya, tadi sudah ini ya. Kemudian ada yang bertanya ini, kenapa blow-nya harus ke kiri? Muter. Ya, ayo silakan, Sinse. Ya, kenapa Ibu mesti di blow ke kiri, Ibu? Nah, di dalam pengobatan Cina, blow ke kiri itu adalah mengaktifkan yang. Ke kiri itu artinya yang, kalau ke kanan itu artinya yin. Karena kalau ke kanan itu masuk ke dalam, Ibu, ya. Kenapa mesti ke kiri? Yang tadi saya jelaskan itu satu. Yang kedua, ke kiri itu adalah untuk mempromot, menstimulasi kita punya energi, karena dua-dua adalah sama-sama yang, ya, energi yang, putar ke kiri juga yang, jadi sejalan, jadi mempercepat proses lancarnya peredaran darah kita. Demikian Ibu penjelasan saya. Ya, semoga terjawab ya. Ini dengan Pak Isman ya. Kemudian ada teman saya yang ada batu empedu nih, Pak Halim Ignes ya. Halim Ignes, ada temannya yang batu empedu, apakah bisa dengan air tera untuk menghancurkan batu empedu? Yuk silakan. Ya, yang paling penting ini bukan kita menghancurkan batu empedunya. Kita mesti menuntaskan batu empedunya, jangan sampai tumbuh lagi, ya. Nanti kalau di blow udah hilang, nanti dia tumbuh lagi, di blow hilang, dia tumbuh lagi. Jadi kita mesti tahu bahwa batu empedu itu atau gangguan yang lain itu, penyumbatan di ginjal, batu ginjal dan lain-lain, itu adalah terjadi karena dari asupan makanan yang kita makan. Jadi Bapak mesti perhatikan makanan yang kita makan itu mesti baik, ya. Nah, tentunya dengan alat air terakel ini bisa membantu menghilangkan batu yang ada di kantong empedu. Tentunya Bapak jangan hanya mengandalkan air terakel ini saja. Jadi makanan pun yang Bapak makan mesti bagus, sehingga nanti hilang batu empedunya itu lebih cepat. Nanti kalau Bapak makan yang tidak baik, ya, cara hidup yang tidak baik, Bapak blow berulang kali, Bapak nanti frustasi, kagak hilang-hilang itu batunya. Jadi tetap Bapak blow di bagian tulang belakang, terutama limpatik, boleh semua yang sudah dikasih tahu itu Bapak lakukan. Kemudian di tempat yang ada batu empedu itu adanya di sebelah kanan, ya, dekat lever, ya. Nah, bagian situ Bapak mesti blow, ya. Selain Bapak melakukan blow di tempat-tempat yang sudah ditentukan, kemudian di blow di bagian kanan, ya. Ini kalau Bapak mau blow
mau memanfaatkan titik akupunturnya, ya di sini ada level 13 ya. Ada level 13 di sini Bapak boleh blow ya. Nah, di situ Bapak boleh blow ya, di bagian situ Bapak boleh gunakan kalau mau memanfaatkan titik akupunturnya, Bapak boleh gunakan yang kecil, yang paling kecil. Bapak bisa pantang di situ. Ditunjukkan diam saja di situ ya. Di tempat-tempat itu Bapak bisa pantang. Nah, kalau Bapak pakai yang panas, dia pasti tidak akan tahan. Nah, kemudian nanti Bapak boleh ulang lagi pakai yang panas, Bapak jalanin perlawanan dengan arah jarum jam, ya. Demikian penjelasan saya. Oke, ya semoga terjawab ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke, oke ya, saya ada yang online mau bertanya? Enggak ada ya, saya lanjut. Halo. Ya, apa? Halo? Ya Pak, silakan sekali lagi ya. Tambah lagi Pak. Ini kalau mah akut, sakit makan, saya menurunkan badan saya tuh keberatan. Terus kita mengurangi makan, ternyata kena mah sekarang. Jadi badan saya tuh 86 kilo, seharusnya kan 65. Berat badan tuh bisa juga diturunkan ya. Tinggi berapa Pak? Mah. Ya. Tingginya berapa Pak? 167. Oh ya, ini lebihan ya. Ya silakan Sinsekim. Bapak, alat ini bisa membantu ya, terutama gelombang Itheret-nya bisa membantu membuang toksin, mengaktifkan sel yang lemah, kemudian meregenerasi sel ya. Jadi nanti metabolisme Bapak menjadi lebih baik sehingga Bapak bisa menjadi lebih langsing ya, bisa lebih kecil. Tetapi tentunya untuk Bapak bisa berhasil dengan maksimal, Bapak juga mesti memperhatikan pola makan. Jadi makanan itu ada dua macam. Makanan yang bisa membuat gemuk, juga ada makanan yang bisa membuat langsing. Ya, makanan yang bisa membuat gemuk itu lebih condong kepada karbohidrat, ya, kue-kue, nasi, mie, bihun, roti, dan lain-lain. Nah, makanan yang membantu menekan pelangsingan, bahkan membantu bisa langsing adalah makanan yang lemak baik ya. Lemak baik itu Bapak boleh banyakin ya, seperti omega 3, seperti minyak zaitun yang extra virgin, VCO, virgin coconut oil ya. Nah, itu Bapak mesti jalan buah alpukat ya, kelapa dan lain-lain ya. Demikian saya punya saran kepada Bapak. Oke, dan tambahannya ya Pak ya, belonya itu di punggung tengah dan di daerah lambung ya Pak ya, untuk lambungnya Pak ya. Oke, terus yang paling penting Pak, jangan lupa minum air yang di blow, ini membantu sekali untuk penyakit mah ya. 2 gelas sebelum, kalau bisa hangat Pak, air hangat 2 gelas, 2 gelas sebelum di blow, setelah selesai 2 gelas lagi untuk membantu keluarin detoxnya ya. Oh ya, sebelum nanti sudah ya? Ya, betul Pak. Ya. Ya. Oke, terima kasih sama-sama Pak. Oke, ini ada berikutnya. Bagaimana blow orang yang demam? Ya, blow orang yang demam. Bapak ini Bu Faida ya mungkin ya. Ini Farida atau Faida, saya nggak tahu ini ya. Tapi ada orangnya di sini? Ada bisa buka video? Mau tanya langsung? Oke ya, Bu Faida ya, saya kasih ini sedikit ya. Nah, kalau untuk yang ya silakan ya Sinsekim ya, atau mau saya bantu kalau Dok Sinsekim. Silakan Sinsekim. Oke, jadi kalau orang yang ada demam Ibu, yang ada demam ya Ibu ya, boleh nggak di blow? Ya, boleh nggak di blow? Nah, kalau demamnya itu tinggi, ya demamnya tinggi, ya tingginya sampai di atas 40, dan itu mesti segera ya, kita mesti ambil tindakan cepat ya, apalagi sampai 41, itu segera ambil tindakan cepat, kita mesti segera, itu tindakan dokter ya, itu namanya gawat darurat, itu gawat darurat ya. Tapi kalau masih belum, masih ininya, suhu badannya masih relatif aman, 38, 38,5, ya 39 gitu ya. Ini masih relatif aman ya. Nah, tapi kita juga mesti tahu kenapa dia demam. Nah, demam ini banyak penyebabnya. Bisa ada infeksi, dia bisa demam. Ya, kemudian
bukan saja infeksi kena virus begitu ya, tapi juga demam itu bisa disebabkan dari makanan-makanan yang ada mengandung yang berbahaya ya, makanan-makanan yang berbahaya, jadi bisa juga menimbulkan infeksi ya. Jadi mesti dilihat demamnya itu penyebabnya apa. Ya, jadi kalau kita mau ngeblow yang demam, ya kita itu kan memang sudah panas, kita boleh ngeblow pakai yang nomor 2 Ibu, pakai yang paling kecil ya, paling kecil. Nah, kita bisa juga ngeblow kalau dia tidak ada hipertensi ya. Kalau ada hipertensi, kita blow tetap pakai yang nomor 2 ya. Itu untuk menghilangkan demam itu biasanya kita pakai titik di punggung, di punggung yaitu ya, di titik Tacui 14 ya, di tu 14 itu, atau kita bisa pakai di antara jempol dan telunjuk, itu juga kita bisa blow di situ. Juga kita bisa blow juga di siku kita ya, siku bagian luar itu ada titik LI 11 ya. Nah, itu Ibu yang saya bisa sampaikan. Atau Ibu juga kalau mau ngeblow di bagian di bawah pusar itu ada titik CV5 ya, itu juga untuk menghilangkan, membantu menstabilkan panas tubuh ya. Jadi panas di bawah, di tengah, dan di atas. Itu titik CV5 itu adalah titik di dalam pengobatan Cina, itu titik mu depan. Titik mu depan sanciao ya, untuk menyeimbangkan panas di seluruh tubuh. Demikian Ibu penjelasan saya. Oke ya Bu, terima kasih ya Sinsekim ya Bu Weda ya. Terima kasih. Tapi kalau macam contohnya kakinya sejuk macam tu, tapak kakinya sejuk ataupun tangannya sejuk, bisa di blow juga. Bisa Ibu. Bisa ya. Ibu. Oke. Nah, kalau sejuk dia dingin, Ibu boleh pakai yang paling panas. Ya, pakai yang paling panas Ibu boleh pakai, tetapi tetap awalnya supaya nyaman, Ibu coba pakai yang sedang dulu ya. Yang sedang dulu ya, yang nomor 1 ya. Nanti udah sedang, dia mulai nyaman, Ibu bisa naikkan pakai yang paling panas. Jangan spontan pakai yang paling panas Bu ya. Demikian kita melakukan olahraga itu, kita olahraga santai, udah santai nanti baru kita bisa geber yang lebih keras lagi ya. Jadi namanya warming up Ibu, pemanasan. Jadi boleh Bu, kalau dia ada sindrom dingin, Ibu sangat baik pakai yang paling panas Ibu. Ya, demikian penjelasan saya Ibu. Terima kasih. Oke Bu Faida, ini kan sudah jadi member atau belum ya? Sudah ya. Kalau sudah, biasanya kan kita ada PDF itu how to blow. Iya. Ya, di how to blow itu sudah ada viewer, demam itu sudah ada ya. Sudah ada titik-titiknya di mana saja harus di blow, itu blow aja tangan. Itu sudah yang ada. Yang general tuh ya? Ya, bukan general, ada dia how to blow itu special untuk viewer, untuk demam. Untuk fever. Ya, ada. Tadi saya cuma blow di mana yang dingin, jadi selepas blow tu terus jadi panas kan, jadi saya kata boleh ke macam tu? Oke. Begini ya, yang penting sekali ini ada beberapa orang yang kadang-kadang salah ya, yaitu cara blownya harus dari atas turun ke bawah, jangan kebalik atau jangan bolak-balik, nggak boleh. Iya. Ya, jangan. Jadi dari atas ke bawah. Atas turun ke bawah pasti turun biasanya, karena saya juga sampai anak kecil saya blow itu sudah ke dokter 3 hari nggak sembuh-sembuh, begitu kita blow 1 kali aja dia mulai turun, tanahnya pun turun, besok sudah sembuh langsung. Ya biasanya cepat ya, biasanya cepat, tapi minum harus banyak. Ya, minum air yang di blow juga. Betul. Terus lihat kalau kerongkongannya kering, atau kerongkongnya ada radang, kalau bisa blow juga kerongkongannya, buka. Oke, baik-baik. Itu membantu juga. Betul ya. Telapak kaki, tangan, pusar itu paling penting. Selain titik-titik meridian. Oke, saya lihat ini banyak nih orang-orang baru how to blow-nya, nggak tahu nih, sebentar ya Sinsekim saya putarkan how to blow untuk videonya ya.
Sebentar ya, saya putarkan dia punya. Oke. Langkah-langkah menggunakan alat iTera Care. Pertama, sebelum terapi minum air putih yang sudah di-blow selama 5-10 menit sebanyak 1-2 gelas. Nomor 2, blow titik meridian mulai dari kepala sampai tulang ekor diusahakan minimal 5-15 menit. Yang ketiga, blow dari atas turun ke bawah, setelah itu keluar dari badan dan mulai lagi dari kepala atau leher sampai ke tulang ekor. Lakukan blow berputar melingkar kecil berlawanan arah jarum jam. Yang keempat, blow titik-titik limfatik mulai dari lipatan leher, kemudian ketiak, lipat tangan, telapak tangan, lipat paha, di belakang lutut, serta telapak kaki. Usahakan minimal 5-15 menit. Kelima, blow titik-titik tambahan yang disarankan oleh PT Desang atau daerah yang sakit pada tubuh. Keenam, sesudah semua dilakukan blow, minum air yang sudah di-blow 1-2 gelas kembali. Jadi ini adalah penjelasan how to blow. Sekian dan terima kasih. Oke ya, semoga itu bisa membantu ya bagaimana cara blow-nya tadi ya. Supaya oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat malam Pak Hartono. Malam Pak Ahmad. Oh, Sukabumi ya. Silakan Pak Ahmad. Ini saya mau nanyain tentang titik blow, titik akupuntur ke Mr. Kim untuk ngeblow orang yang punya gangguan batu empedu. Itu. Oke. Sama satu kasus itu yang selanjutnya ada lagi, dia habis makan cabe ya atau lada banget, jadi lambungnya kena Pak, itu jadi sakit supaya melilit di lambungnya itu. Gitu. Oh gimana Pak soalnya? Oke, makasih. Oke, silakan Sinseki. Ya, jadi Bapak kalau di kantong empedu itu ada batu, itu di dalam pengobatan Cina itu, kantong empedu dengan lambung itu mempunyai hubungan suami istri. Jadi kalau ada gangguan kantong empedu, itu bisa mengganggu lambungnya. Atau kalau ada gangguan lambungnya, bisa mengganggu kantong empedunya. Jadi ketika Bapak ada gangguan kantong empedu, Bapak juga mesti terapi di lambungnya, terutama di atas pusar itu ya. Jadi Bapak blow di sini di atas pusar ya semua ya. Itu Bapak blow, baik di kanan kirinya juga Bapak blow ya. Itu sebab di situ ada titik CP12. Titik CP12 itu adalah titik master point untuk semua organ fuh ya yang berongga. Ya baik ST, baik lambung ataupun kantong empedu itu adalah di bawah penguasaan titik akupuntur yang namanya CV12 ya itu. Jadi Bapak blow aja di situ ada CP13, ada CP10, itu Bapak blow semuanya dan ini akan mempercepat proses kesembuhan daripada batu kantong empedu. Sebab nanti si ST ini, si lambung ini adalah sebagai istrinya kantong empedu. Jadi istrinya kalau suaminya sakit, dia selalu berusaha supaya suaminya sembuh. Jadi Bapak mesti perhatikan fungsi lambung Bapak. Jadi pola makan Bapak mesti yang baik, Bapak mesti punya, Bapak juga mesti makan buah-buahan yang baik seperti buah pepaya, ya. Bapak juga mesti perhatikan lagi cara makan yang baik, tidak bisa Bapak sebentar-sebentar makan, ada makanan enak Bapak makan, jadi sehingga nanti pembuangan batu kantong empedunya atau hilang kantong empedunya itu semakin lambat. Ya, tetap Bapak melakukan blow sebagaimana yang disarankan oleh PT Flight, Bapak mesti jalankan. Gitu. Terus Pak, ini untuk pantrangannya, makanannya orang yang batu empedu kira-kira apa Pak? Itu pantangan yang Bapak mesti makan, tentunya makanan-makanan yang seperti kayak junk food itu ya Bapak mesti kurangin atau Bapak stop. Lemak-lemak yang tidak baik ya, lemak-lemak gazi, kalau Bapak beli soto atau beli mie itu kalau sudah dingin dia
mengambang Pak, mengambang di atas kuah itu dia mengambang. Itu akan mempercepat terbentuknya batu empedu Pak. Jadi batu empedu itu adalah filter tubuh kita yang pertama. Filter tubuh kita yang kedua itu adalah hati, filter tubuh kita yang ketiga itu adalah ginjal. Jadi yang paling baik kita mesti memperhatikan makanan, sebab filter itu ada ketahanannya. Jadi kalau dia tidak tahan, dia bisa jadi seperti yang Bapak bilang itu, yaitu ada kantong, ada batu empedunya Pak. Jadi kalau makanan-makanan Bapak tidak jalankan, Bapak blow, batu empedunya sudah hilang, nanti dia muncul lagi karena makanannya tidak baik. Ya, demikian penjelasan saya Pak. Oke. Jawab. Ya, oke, makasih Mr. Kim. Satu lagi Mr. Kim. Untuk orang yang pernah ditembak batu ginjalnya di laser ya sekarang timbul lagi, itu solusinya gimana Mr. Kim? Nah itu solusinya mungkin pola makannya tidak baik, dia makan makanan yang tadi saya bilang sudah hilang, pola makan tidak baik, dia muncul lagi, Bapak blow lagi misalnya hilang gitu, nanti dia muncul lagi. Tapi yang paling baik kita mesti memotong penyebab munculnya batu empedu itu, yaitu pola makan yang tidak baik. Ya, selain Bapak blow, Bapak juga menyetop makanan-makanan yang bisa membuat terbentuknya batu empedu itu, Pak. Itu saran saya. Oke, semoga terjawab Pak Ahmad. Ya. Selamat malam. Dan satu lagi ya, biasanya begitu yang batu empedu, anjurannya itu Pak Ahmad, orangnya jangan banyak stres. Ya, karena pola pikir juga sangat penting itu untuk membantu supaya orangnya tidak lari ke sana ya. Jangan sering pikiran negatif lah ya, itu betul-betul. Oke, kemudian saya jawab lagi, ini ada Michael dari chat ya. Ibu saya ginjal 66%, fungsinya blow di daerah punggung saja, umur 85 tahun ya. Jadi bagaimana juga saat ini sedang darah tinggi gitu ya, jadi blow-nya di mana untuk yang ginjal ini Pak, silakan Pak. Jadi kalau dia ada masalah ginjal, nanti efeknya bisa timbul hipertensi. Jadi tentunya nanti kalau ginjalnya sudah diperbaiki mutunya, maka dengan otomatis nanti hipertensinya bisa menjadi baik ya. Jadi hipertensi itu bisa dari makanan, bisa juga ada gangguan organ lain. Seperti kayak ginjal, ada gangguan, dia bisa menimbulkan hipertensi. Jadi makin lemah masalah ginjalnya, apalagi sampai cuci darah, itu pasti tensinya cenderung tinggi. Jadi bagaimana supaya bisa sembuh hipertensinya, ya kita mesti perbaiki fungsi ginjalnya, organ ginjalnya kita perbaiki. Bagaimana memperbaikinya? Yang tadi lagi kembali, pola makan makanan yang membahayakan buat ginjal, orang sakit ginjal itu ya kita mesti membatasi, mengurangi, seperti kayak kalium itu ya, garam itu kita juga kurangi. Kemudian makan makanan yang mengandung racun, junk food juga kita mesti kurangi. Jadi pola makannya tetap mesti dijaga. Selain kita melakukan blow di mana? Nah itu masalah ginjal, kita blow bisa di sekitar pinggang ya. Selain Bapak sudah ngeblow mengikuti standar drive, kita tambahkan lagi waktu kita blow di bagian pinggang di situ ya. Bagaimana supaya kita bisa memusatkan titik yang memperbaiki fungsi ginjal, yaitu BL23 ya. Kita arahkan alat blow itu ke titik BL23 ya, 2 jari kanan kiri ya, setinggi pusar ya. Dari belakang, kalau Bapak ambil garis ke belakang itu setinggi pusar itu Bapak blow, atau Bapak arahkan alat blow itu, Bapak diamkan. Nah tentunya kalau mau diam, Bapak mesti pakai yang paling kecil. Itu jadi fungsinya itu kita bisa menstimulasi titik BL23. Nah nanti kalau misalnya ginjal itu sifatnya air ya, jadi airnya lemah itu. Jadi kita juga bisa sekali-sekali kita boleh pakai yang sedang panasnya. Bahkan yang paling panas kalau kita lihat di situ ada gejala sindrom dingin atau gejala dingin. Nah, ini titiknya penjelasan saya. Ya, bisa dilihat ya, ini titiknya, ini yang dimaksud dengan Dr. Kim ya. Ini ya. Nah, jadi ini bisa blow. Jadi kalau ada buku petunjuk dari Tesang, how to blow, ini lihat di situ sudah ada nih
masalah yang ginjal ya. Ya, tetap harus ya syarat dasar, titik meridian, limfatik wajib. Nah, satu lagi yang paling penting buat yang punya ginjal, jangan lupa minumnya yang di blow. Minumnya di blow ini penting sekali. Nah, sering sekali mereka itu kan minum itu karena ginjalnya rusak, sulit untuk diserap. Kalau di air yang di blow, kalau bisa sepanjang hari. Karena air yang di blow, molekul daripada oksigen di dalam air itu jadi lebih halus, lebih gampang diserap oleh ginjal. Sampai kita punya ini semua lebih bisa diserap, sehingga perbaikan-perbaikannya lebih cepat. Tetapi ingat, jangan sekaligus minumnya 2 gelas. Yang penyakit ginjal nggak bisa. Dia harus sedikit, bentar lagi dikit, bentar lagi dikit, bentar lagi dikit, demikian ya. Untuk yang ginjal ya. Semoga bisa menjawab ya. Oke, ini tadi ada siapa tadi angkat tangan, ini sudah turun lagi ya. Mungkin sudah terjawab ya. Oke, ini ada lagi berikutnya. Ada yang kena diskus L4, L3, 4, 5 pecah dan fragmennya menekan saraf sehingga pinggang sakit terus. Apakah bisa dibantu dengan Aithera? Mekanisme penyembuhannya bagaimana ya? Apakah sifatnya hanya meringankan atau menyembuhkan? Berapa lama terapinya? Bagaimana saja yang mau di-blow, Pak? Silakan, Dr. Sensei Kim. Kalau misalnya di situ sudah pecah, Pak, nah itu sudah termasuk itu ya, Bapak kalau Bapak mau ngeblow bisa aja itu meringankan, Pak, menghilangkan sakitnya. Tapi nanti suatu saat dia akan muncul lagi. Tapi kalau udah strukturnya udah pecah itu ya itu mesti ganti bantalan ya, mesti diperbaiki, tentunya itu mesti ambil tindakan medis ya, mesti dilakukan operasi. Tetapi kalau saran saya, kalau Bapak masih bisa bertahan ya, sakitnya tidak seberapa ya, boleh gunakan Aithera Heart ya. Yang penting Bapak bisa lalui, sakit di blow baik lagi, sakit di blow baik lagi. Ya tentunya kalau ambil tindakan operasi ada nilai plusnya, ada nilai negatifnya. Tidak dijamin pasti berhasil, ya bisa juga gagal. Kalau sudah gagal, ya nanti tidak bisa jalan nanti ya. Tentunya Bapak mesti memilih ya, tindakan operasi itu adalah tindakan yang mesti diperhitungkan, mesti tanya lagi sama dokter ahli yang lain lagi, bagaimana pendapat yang lain ya. Tentunya Bapak sekali lakukan operasi kalau salah ya resikonya kebanyakan tidak bisa jalan. Ya, Bapak boleh blow, bisa bantu meringankan penyakit di bagian pinggang Bapak. Demikian. Oke, semoga terjawab. Pak Andrian, cuma ini mau tahu ini apakah dia punya pecahnya ini, masalahnya ini sudah berapa lama ya? Kalau sudah lama, biasanya bantalan itu kan kalau pecah itu dia ngeluarin cairan. Nah, begitu cairan, kalau lama nih cairannya lama-lama mengeras. Setelah mengeras, dia akan mengena ke saraf yang di sampingnya, yang di sekitarnya. Nah, itu yang menyebabkan sakit gitu ya. Nah, saran saya selain itu kalau mau diterapi dengan blow ini, lakukanlah ya tambahan yaitu stretching, olahraga atau bagaimana ya. Itu olahraganya yang stretching yang mengarah ke ini ya. Jadi ada beberapa gerakan nanti bisa dilihat di YouTube juga ada untuk membantu daripada saraf kejepit. Ya, Pak Andrian ini udah lama belum Pak Andrian? Saya udah lihat Pak Andriannya. Mulai muncul 5-6 tahun lalu karena angkat berat. Kemudian lama, ya. Bulan 12 kemarin kumat waktu keselak di kamar mandi, waktu sikat gigi, mendadak sakit dan tidak bisa berdiri. Kemudian bulan 6 minggu pertama ya sempat geser sedikit dan tidak sesakit yang pas bulan ke-12 gitu. Hasil MRI ya itu kelihatan kalau bantalannya sudah pecah. Arah tertimpanya ini kan dia pecah kan, turunnya ini banyak nggak, parah nggak, sudah ya, grade 4 namanya. Hampir ya lumayan parah. Ya. Ya. Oke, jadi operasi juga tidak menjamin ya. Saya lihat banyak orang operasi lumpuh atau ya, efek sampingnya banyak. Kalau mau coba diterapi, silakan dicoba diterapi karena jadi gini,
setelah diterapi, ya, orang yang mempunyai saraf kejepit, ya, semua saraf kejepit sama, kita blow di daerah kita punya meridian, nanti saat dikena di L4, L5 itu akan terasa, aduh, sakit nggak enak, ya. Tapi lama-lama dia nyaman, lama-lama enak. Nah, saat dia enak, ya bagus, itu lama-lama itu nggak gitu panas lagi, makin enak. Nah, tulang-tulang kita itu akan dibantu pemanasan sehingga tulang kita lentur. Kita punya saraf-saraf di sana pembuluh jadi lentur. Ya, jadi lebih bagus. Nah, saat begitu setelah itu coba lakukanlah gerakan-gerakan yang ringan ya, jangan maksa ya, ingat ya, gerakan-gerakan yang membantu, terus tarik kakinya ya, angkat ya, silang, angkat, tarik gini untuk tiduran. Nah, supaya membantu pantatnya di pelan-pelan diangkat dikit. Nah, itu membantu gerakan-gerakan untuk membantu daripada saraf kejepit. Semua agar dia punya posisi tulang ini merenggang. Nah, mudah-mudahan setelah dipanaskan itu lentur, ini pelan-pelan diperbaiki. Ya, kita sudah banyak melakukan ini dan teknik ini cukup berhasil, cukup membantu, tapi butuh waktu. Ya. Kemudian ada beberapa efek samping bagi yang saraf kejepit. Kalau begini saya rasa nggak terlalu masalah. Ada yang saraf kejepit, ada yang orang sampai badannya miring, ketarik, ya, parah ya. Nah, saat di blow menggunakan ini, saat dia mulai penyembuhan karena dia miring udah lama badannya, ya begitu dia mau dibenarkan ke posisinya agak bagus, itu terjadi krisis healing. Nah, kadang-kadang nyeri, ya, agak nyeri. Nah, itu jangan takut di blow lagi, di blownya makin bagus, makin perbaikan, ya. Itu mudah-mudahan bisa membantu Pak Andrian untuk ini ya. Nanti boleh search di YouTube untuk saraf kejepit, teknik-teknik untuk ininya ini ya. Kalau enggak nanti mungkin saya boleh share juga, kalau mau saya bisa ajarin ya. Oke. Nama. Yang berikutnya, kalau sedang puasa boleh di blow enggak? Nah, ini pertanyaan klasik ini ya, sering-sering ditanya. Silakan Sinsekin. Kalau sedang puasa boleh di blow nggak? Ya boleh, Ibu. Ya boleh, cuman kalau ibu ngeblow, ibu tidak lebih efektif, sebab yang baik tuh kalau kita ngeblow gitu, sebelum kita blow kita mesti minum, sesudah ngeblow kita mesti minum. Jadi ibu tidak minum, ya boleh aja kalau ibu pengen blow ya. Alangkah baiknya daripada tidak di blow, lebih baik ibu di blow ya. Cuman tidak bisa minum karena ibu puasa ya. Nah, karena kalau ibu di blow itu dia biasanya walaupun pakai yang paling kecil, tetap dia ada panas. Jadi kalau ada panas kita bisa keluarkan keringat. Jadi cairannya ada yang kena kebuang dan tentunya kita mesti masukkan lagi, kita mesti minum ya. Ya boleh saja tapi kurang efektif. Demikian Ibu. Oke, semoga terjawab ya. Jadi kalau kita nggak minum tapi seperti yang disarankan, nanti kita dehidrasi parah, menyebabkan nanti kadang-kadang kita agak pusing, nggak enak ya. Janganlah, kalau bisa sih setelah buka puasa lebih bagus ya, baru di ini ya, begitu ya Pak Husnul ya. Oke, ada lagi yang lain yang mau bertanya, online offline? Nah, silakan ya. Dokter Sinsekin, kita sampai jam berapa ya? Ya, kita paling maksimum paling sampai jam 9, Pak. Oke, oh udah lewat. Aduh, maaf. Sudah lewat. Oke, ini karena banyaknya pertanyaan. Oke, saya rasa hari ini kita sampai di sini dulu. Semoga bisa membantu semuanya makin sehat, masalah-masalah kesehatan dan sebagainya. Untuk leader-leader, semoga ini bisa membantu, bukan hanya sehat, tapi juga cantik dan kaya ya. Semoga bisa membantu sesama, menjadi berkat bagi orang lain, membangun orang-orang yang sehat tanpa obat-obatan dan operasi yang mengurangi ya. Kalau bisa membantu sesama, mengapa tidak ya. Oke, saya Hartono dan Sinsekin mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya yang sudah berpartisipasi. Semoga bisa membuat semuanya makin sehat, makin cantik dan kaya. Terima kasih juga ke Sinsekin. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Sinsekin begitu luar biasa. Oke, selamat malam, sampai ketemu minggu depan.